Banyak orang merasa punya opini, padahal sebenarnya mereka hanya mengulangi apa yang mereka dengar. Di video sebelumnya, kita bahas kenapa kita terlalu sering percaya akan sesuatu. Permasalahannya adalah, kalau kita terlalu cepat percaya akan sesuatu, kita tidak sempat membentuk pemikiran kita sendiri. Dan disitulah muncul masalah berikutnya. Kita merasa punya pendapat akan sesuatu, padahal kita hanya mengulangi informasi yang kita dapatkan. Coba perhatikan. Di banyak percakapan, orang-orang bisa bicara panjang tentang suatu topik. Politik, perang, ekonomi, bahkan juga kehidupan tentang orang lain. Tapi kalau ditanya lebih dalam, kenapa kamu berpikir seperti itu? Seringkali jawabannya itu kurang jelas, atau kembali ke satu hal. Soalnya saya dengar dari sini, soalnya saya dengar dari situ, katanya seperti ini. Semua orang juga bilang begitu. Artinya, itu bukan benar-benar pendapat. Itu hanya sesuatu yang kita terima atau kita pinjam. Dan ini bukan karena orang tidak mampu berpikir. Masalahnya adalah kita tidak dibiasakan untuk membuat atau membentuk pendapat sendiri. Dari kecil, kita lebih sering dilatih untuk menerima apa yang diajarkan, menerima apa yang dikatakan oleh orang yang lebih tua dari kita, menerima apa yang dianggap benar oleh lingkungan kita. Jarang sekali kita dilatih untuk bertanya, kenapa aku percaya tentang hal ini? Kenapa hal ini masuk akal? Apakah mungkin ada sudut pandang lain? Akibatnya, kita tumbuh dengan satu kebiasaan. Kalau kita mendengar sesuatu, kita cenderung langsung mengambilnya, bukan mengolahnya. Dan lama-lama, kita tidak lagi bisa membedakan mana yang benar-benar hasil pemikiran kita dan mana yang hanya kita dapati atau cuma kita ulangi. Semua orang bisa punya pendapat tentang hal apa aja, tapi punya opini yang benar-benar kamu pahami, yang kamu bangun sendiri, yang kamu bisa jelaskan dengan jelas, itu berbeda. Dan menurut aku, ini yang sering hilang di kehidupan kita, di proses otak kita. Kita merasa harus langsung punya jawaban, harus langsung punya posisi akan sesuatu, harus cepat setuju ataupun tidak setuju. Padahal tidak semua hal harus langsung kita simpulkan. Kadang lebih baik atau jujur untuk bilang, sebenarnya aku belum tahu cukup tentang hal ini. Aku sendiri juga harus belajar tentang hal ini pastinya. Jadi sekarang, kalau aku dengar suatu opini, aku nggak bisa langsung mengambilnya. Aku coba pahami dulu. Aku tanya, ini masuk akal apa tidak? Dasarnya apa ya? Mungkin aku harus lihat dari perspektif lain. Dan terkadang, aku memilih untuk tidak punya opini atau pendapat dulu. Karena kalau punya opini tanpa pemahaman, itu bukan tanda kuat. Itu justru tanda bahwa kita tidak benar-benar berpikir. Kalau kita terbiasa seperti ini, pelan-pelan sesuatu akan berubah. Kita tidak lagi sekadar mengikuti, tapi kita mulai menyusun pemikiran kita. Kita tidak lagi hanya mengulang, kita juga mulai memahami. Dan dari situ, opini yang kita punya benar-benar menjadi milik kita sendiri. Jadi, kalau sekarang kamu merasa sering punya pendapat, tapi sulit menjelaskan kenapa kamu percaya tentang hal itu, mungkin masalahnya bukan di kamu. Mungkin kamu hanya belum terbiasa untuk benar-benar membentuk pemikiran kamu sendiri. Dan menurut aku, itu kebiasaan yang penting. Karena di dunia yang penuh opini seperti sekarang, yang membuat seseorang terlihat kuat dalam beropini, dalam berpikir, bukan seberapa banyak dia berbicara, tapi seberapa dalam dia memahami apa yang dia pikirkan.